Banget yang beralasan karena trauma ataupun mungkin banyak orang yang gagal atau mungkin ya ajak-ajak orang karena bisnis jaringan ini berhubungan dengan orang gitu Kang. Kemudian yang selanjutnya Kang, banyak juga yang beralasan bisnis network marketing atau bisnis MLM. Siap. Ini banyak banget ya. Banyak banget yang beralasan karena trauma ataupun mungkin banyak orang yang gagal atau mungkin ya ajak-ajak orang karena bisnis jaringan ini berhubungan dengan orang gitu Kang. Nah, kira-kira nih menurut Kang Gunawan, secara sudut pandang Kang Gunawan seperti apa gitu untuk memberikan ilustrasi kepada calon resellernya ataupun ke timnya gitu Kang. Nah itu gimana Kang solusinya? Siap. Jadi banyak yang tanya ini MLM ya gitu. Betul. Ini bisnis MLM ya Mas. Ini Betul. bisnis MLM ya Bu ya Kang ya kayak gitu kan. Nah Betul. kalau saya pribadi teman-teman nggak langsung menjawab dengan cara gini enggak. Tapi saya pribadi suka ketika ada orang yang bertanya ini MLM ya, saya tanya balik. MLM itu apa ya? Kayak gitu ke orang tersebut. Ataupun kalau menurut Ibu bisnis MLM itu seperti apa? Betul. Kenapa kita harus tanya balik seperti itu? Agar dia menjelaskan dengan sudut pandangnya dia. Benar nggak? Karena sudut pandang dia dengan sudut pandang kita memandang MLM itu kan beda-beda, tiap orang beda-beda. Ada yang negatif, ada yang positif. Sebenarnya yang negatif itu karena belum paham aja dengan MLM. Dia misalkan negatif karena katanya, kan banyak yang gitu. Jadi saya bertanya dulu teman-teman MLM, kalau menurut Ibu bisnis MLM itu seperti apa? Biarkan kita dengerin dia, biarkan dia menjelaskan. Oh MLM itu gini, katanya nguntungin yang di atas, katanya gini-gini. Saya dulu pernah ditinggalin sama sponsor saya, nggak dibimbing, misalkan ya kayak gitu. Ataupun pokoknya banyak hal-hal yang membuat dia negatif dengan yang namanya MLM. Jadi biarkan dia bercerita dulu. Ya, misalkan dia menjawabnya, oh saya perajin MLM katanya harus saya udah ngumpulin poin banyak tapi poinnya di reset, artinya yang tadinya mau tembus motor nggak jadi tembus karena di reset ataupun ada tutup poin wajib, pokoknya saya disuruh terus belanja ulang bulanan numpuk produk. Nah kalau kita tanya seperti itu, jadi itu menjelaskan hal yang negatif menurut sudut pandang dia, jadi kita tahu kendalanya. Nah baru kita di situ masukkan ngejelasin, oh Ibu kalau misalnya di sini di kita memang betul MLM, tapi MLM-nya beda dari yang MLM pada umumnya. Kita jelasin kalau di sini kita nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin, nggak ada wajib belanja bulanan. Nah contoh hal-hal kayak gitu teman-teman kita jelasin. Jadi beda, jadi dia tuh ngelihatnya, oh ini ternyata ini beda ya. Lalu di sini juga alhamdulillah kita boleh legalitasnya lengkap, sertifikatnya semuanya lengkap teman-teman. Jadi intinya kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi ditanya dulu. Kalaupun misalkan pahitnya kita udah edukasi, kita kan tugas kita sebenarnya bukan merubah pola pikir orang, enggak, karena kita nggak bisa merubah pola pikir orang, gitu. Ya, tugas kita hanya mengedukasi dan meluruskan. Kalau dia masih terpegang, ya udah biarin aja next. Kita buang-buang waktu kan. Betul. Karena kita nggak bisa ngeyakinin orang yang negatif. Kan ada orang yang tanya gimana caranya kamu ngeyakinin orang negatif? Nggak ada caranya. Tugas kita hanya mengedukasi sama meluruskan. Seperti itu. Tapi yang penting tadi di awal kita tanya dulu dia negatifnya di mana, baru kita masuk dikasih luruskan, dipositifin tentang yang namanya MLM. Di sini kan PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah teman-teman. Jadi memang udah dapat sertifikat syariah. Karena kan tidak semua bisnis MLM udah dapat sertifikat syariah. Jadi ini yang poin yang paling besar di bisnis kita teman-teman. Kalau saya pribadi kayak gitu kali aja. Jadi ditanya dia negatifnya di mana gitu. Jadi menurut Ibu MLM itu seperti apa? Kalau jadi saya kayak gitu. gali dulu kita kedalamannya, isi yang dia tangkap itu seperti apa ya. Betul. Sehingga kita masuknya sesuai dengan porsi dia, kebutuhan dia. Betul sekali. Jangan sampai teman-teman langsung ngegas. Oh enggak, ini di sini gini-gini. Enggak, kita kan belum tahu dia negatifnya di mana. Betul. Makanya teman-teman harus ditanya dulu, Bu, MLM itu kalau menurut Ibu seperti apa? Mungkin Ibu pernah trauma ataupun mungkin ada sesuatu yang pernah mengecewakan Ibu di MLM-nya. Kan enak kan kita nanya dengan senyum, kan kita dengerin, maupun dia negatif kita dengerin. Karena kita harus jadi pendengar yang baik. Kalau kita jadi pendengar yang baik, orang tuh jadi suka sama kita. Yang tadinya misalnya mau marah, yang tadinya apa, jadi suka kalau kita mau mendengarkan. Tapi kalau kita debat, walaupun kita menang ya, yang namanya debat itu rugi. Walaupun kita menang tetap dia nggak akan join. Walaupun kita menang perdebatan gitu, yang rugi kita sebenarnya kalau debat seperti. Jadi dengarkan teman-teman seperti itu. Siap. Itu berarti tentang masalah MLM. Oke. Seperti itu. Terus ada juga kan yang kendala lapangan itu masalah izin keluarga atau pasangan itu kan. Itu gimana? Misalkan dia sendiri udah yakin dengan bisnis ini karena menerima informasi dari kita. Tetapi ketika yang sebelah pihaknya lagi, baik itu keluarga ataupun pasangan, itu misalkan nggak mengizinkan. Nah, kira-kira solusinya gimana gitu Kang?
Siap. Intinya yang harus kita pahami gini teman-teman, ada yang misalkan nggak diizinin sama suami ataupun bahkan sebaliknya ya. Ya, Ataupun nggak diizinin, pernah saya ada punya calon reseller yang nggak diizinin sama anak-anaknya, anak-anaknya negatif, sementara ibunya yakin. Intinya simpel teman-teman. Kenapa mereka nggak suka misalkan si contoh si istri mau join ya suaminya dilarang. Kenapa si suaminya nggak mau ataupun ngelarang istrinya join? Karena sebenarnya yang harus teman-teman pahami sebenarnya dia tuh mereka tuh sayang sama kita. betul. Kenapa coba karena sayang? Karena si suami ini takut kalau istrinya ketipu, takut kalau istrinya kenapa-napa. Bener nggak? Kan sayang, bener nggak? Nah itu yang harus kita pahami itu sebenarnya bukan berarti mau musuhan, tapi karena sayang. Nah tugas kita yang harus kita lakukan, intinya yang harus pola pikir yang harus kita tanamin, yang harus kita pahami dulu ya. Nah jadi yang harus teman-teman pahami, intinya gini, yang tahu bisnis kita ataupun yang udah mempelajari bisnis kita kan kita sebagai seorang istri ini, bener nggak? Yang Betul. udah ikut seminar, udah mempelajari di mana, ini beneran nggak sih, ini real nggak sih? Nah si sini udah mempelajari dan sini udah paham, udah yakin, oh ini ternyata bisa beneran. Saya udah ke pertemuan banyak yang sukses, saya juga kata sisi itu udah konsultasi sama orang yang udah sukses. Nah sedangkan si suaminya ini kan yang belum mempelajari, Betul. bener nggak? Jadi intinya gini simpelnya, si seorang istri ini udah mempelajari apa yang suaminya belum pelajari. Si istri ini udah melihat apa yang suaminya nggak lihat. Si istri ini udah mendengarkan apa yang suaminya nggak dengar. Wajar nggak kalau misalnya suaminya negatif? Wajar karena belum Wajar, tahu karena dalamnya. belum tahu sebenarnya. Nah, caranya gimana kamu solusinya? Solusinya bisa dengan cara kalau misalnya di kota teman-teman ada seminar, ajaklah ke seminar. Mas, ayo kalau misalnya masnya masih negatif, sekali aja. Kadang-kadang ada suaminya yang tetap ngeyel negatif. Kita nggak apa-apa seorang istri rayu. Gimana lah caranya teman-teman seorang istri bisa ngerayu suaminya? Gitu kan misalkan dikasih nanti malam-malam gitu. Kalau itu contoh ya kayak gitu ya. Nah, banyak cara sambil teman-teman doa juga sama Allah agar dilembutkan hati suaminya. Mas, besok ada seminar mau nggak? Meskipun misalkan masnya negatif, mau nggak sekali aja ikut seminarnya. Yang penting masnya lihat dulu buktinya karena ini bisnis real. Alhamdulillah misalnya suaminya mau, akhirnya yang tadinya suaminya negatif jadi positif karena ikut seminar. Ataupun kalau misalnya di kota teman-teman belum ada seminar misalnya atau belum ada training gitu ya, diarahkan aja agar sama si istri ini dikasih alat bantu contoh kayak YouTube PTBS, bener nggak? Betul. Kayak misalkan komunitas tim kita, orang-orang yang udah sukses. Nah itu alat bantu kan, jadi suami itu jadi bener-bener paham dan mau terbuka dan akhirnya jadi positif. Itu Kang Rijal. Kalau saya pribadinya kayak gitu. Intinya harus teman-teman pahami, yang namanya orang nggak mengizinkan sebenarnya karena sayang. Tugas teman-teman tinggal ngedukasi aja, ngasih alat bantu ataupun diajak ke seminar. Itu aja sih Kang Rijal. Siap. Ih, luar biasa ya. Siap. Mudah-mudahan. Kemudian yang selanjutnya itu tentang masalah banyak nih ketika misalkan kita di lapangan banyak menghadapi orang yang negatif, Kang. Siap. Gitu. Negatifnya itu ya banyak kendala gitu kan. Ada yang mungkin ngejek ataupun sebagainya gitu kan. Kemudian ada yang ngeracunin pikiran kita, kamu udah ditipu nih sama orang yang ingin bisnis ini gitu kan. Karena banyak mungkin pengalaman-pengalaman di luar sana yang mereka temukan negatif tentang bisnis ini gitu. Nah, kita sebagai reseller ngasih edukasinya, ngasih pemahamannya seperti apa gitu, Kang? Siap. Yang poin yang paling pentingnya nih teman-teman, poin yang paling pentingnya ada di diri kita. Sudah sejauh mana diri kita meyakini dengan bisnis yang kita jalani. Ya, makanya kenapa penting bagi yang namanya reseller baru masuk ke sistem, ikut ke pertemuan, ikut ke seminar, ikut ke training yang dari komunitas tim kita ya, DSSP ini keren banget untuk training. Otomatis dengan kita mengikuti ataupun seminar-seminar training masuk ke sistem, otomatis kita benar-benar yakin dong dengan bisnis ini. Benar nggak? Dengan komunitas kita yakin, dengan ownernya, dengan profil perusahaan, dengan produknya, apalagi kita udah coba, benar nggak? Kita udah benar-benar yakin. Kenapa kita bisa dipengaruhi sama pikiran orang? Maksudnya sama omongan negatif orang. Benar nggak? Misalkan ada orang yang bilang, kamu mah ditipu sama orang, katanya ditipu sama bisnis kayak gituan, ataupun banyak ya dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, banyak disepelekan kayak gitu lah. Betul. Apalagi misalnya teman-teman yang sekarang lagi ramai live streaming di TikTok nih ya, banyak yang menghujat ya seperti itu. Misalkan kamu mah ditipu, lima bisnis poji, lima bisnis jual agama. Jangan sampai teman-teman di negatifin sama orang, ternyata jadi terbawa negatif. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kuncinya ada di diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah meyakini, saya yakin nggak akan terpengaruh. Dan saya pribadi punya prinsip Kang Rijal. Apa coba? Satu, prinsip bodo amat kamu mau bilang apa. Saya udah yakin di bisnis ini, enggak. Kuncinya ada di diri teman-teman. Makanya nggak usah dengerin omongan orang yang negatif. Fokus aja ke depan. Kalau teman-teman udah yakin bisa sukses di sini, fokus pada tujuan. Gak usah dengerin kanan kiri, udah fokus aja sama tujuannya. Kayak gitu aja sih Kang Rijal. Kuncinya di diri kitanya teman-teman. Simple ya. Simple gitu. Kuncinya di diri kita. Saya sering teman-teman yang saya ikut live TikTok saya banyak banget yang hujat. Apakah saya peduli bodo amat? Apakah saya baper? Apakah saya sakit hati? Enggak, saya bodo amat dengan omongan mereka karena mereka orang-orang yang bagi saya punya penyakit hati gitu. Kalaupun mereka kan pada minta naik di live streaming, minta debat gitu. Yang bagi saya bisa-bisa aja debat gitu kan. Bukan saya nggak punya ilmunya, cuma saya menghindari orang-orang bodoh. Jadi bahasa saya berhentilah mengedukasi orang-orang yang ingin tetap bodoh. Karena mereka ingin tetap bodoh, mau dikasih pemahaman seperti apapun tetap mereka akan mencari kebenaran. Jadi buang-buang waktu. Jadi kalau ada yang ngajak debat udah skip aja. Kalau ada yang ngajak debat sama orang yang pintar saya mau, tapi kalau sama orang bodoh saya nggak mau. Luar biasa ya. Sesimpel itu Kang Rijal. Siap.
Terus satu lagi nih Kang, yang banyak menjadi kendala reseller ataupun misalnya calon reseller nih, Siap. ketika misalkan di lapangan itu selalu berbilang ketika kita informasikan itu, saya emang nggak ada pengalaman atau bahkan saya emang nggak ada waktu gitu Kang. Siap. Nah itu edukasi apa yang biasanya Kang Gunawan kasih juga nih ke tim resellernya ataupun ke calon resellernya gitu Kang? Siap. Untuk yang pertama ya mereka nggak ada pengalaman, nggak ada pengalaman di bisnis kayak gitu. Betul. Pokoknya nggak ada pengalaman bisnis, saya mah karyawan atau saya berumah tangga kayak gitu. Nah kalau saya pribadi justru dengan ibu gabung di bisnis ini, ibu bisa punya pengalaman. Karena di bisnis ini ada pengembangan dirinya Bu, gitu ada training-trainingnya yang tadinya nggak bisa ngomong jadi jago ngomong. Kadang kan orang lihat, wah aku jago banget yang ngomongnya lancar banget bicaranya. Bu, ibu tahu nggak saya dulunya kayak gimana? Betul. Dulunya tahu nggak nih saya punya video dulu saya waktu belajar ngeplog itu jeleknya saya dulu kayak gitu. Tapi karena saya orangnya mau belajar, mau mengikuti pengembangan diri, mau terus melatih diri saya kerja depan kamera, di berbicara depan tamu lainnya, saya bisa seperti sekarang. Gitu. Kebayang nggak kalau saya dulu saya emang nggak bisa ngomong, misalkan saya nggak kayaknya nggak sukses di sini, saya nggak punya pikiran seperti itu. Tapi justru dengan saya gabung di bisnis saya jadi punya pengalaman Kang Rijal. Gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang nggak punya pengalaman sebenarnya teman-teman jangan khawatir karena saya pun sama teman-teman kita bersama kan nggak Kang Rijal sama teman-teman semuanya hampir rata-rata semuanya nggak punya pengalaman di bisnis kayak gini. Tapi karena di sini ada pengembangan dirinya, justru dengan teman-teman masuk teman-teman akan punya yang namanya pengalaman bisnis. Pengalaman baru ya. Pengalaman baru, jadi diajarin. Yang penting teman-teman yang mau belajar kuncinya itu karena nggak ada orang yang sukses tanpa yang namanya belajar, nggak ada orang yang sukses tanpa yang namanya ilmu. Kan ada yang namanya man aroda dunia falahi bi ilmi. Barang siapa menginginkan dunia hendaklah berilmu. Jadi teman-teman nggak akan bisa merubah dunia, menaklukkan dunia misalkan yang ingin merubah dunia dengan teman-teman tanpa yang namanya ilmu. Pengen sukses tanpa mau belajar, tanpa punya ilmu, ya udahlah nggak usah sukses ya. Karena nggak bisa gitu. Jadi makanya saya selalu menekankan buat teman-teman para calon reseller yang ingin bergabung harus siap belajar, harus siap mengikuti training-trainingnya seperti itu Kang Rijal. Siap nih, Masya Allah luar biasa ya. Sama tadi ini Kang Rijal mungkin nggak ada waktu ya. Satu lagi ya. Tadi yang nggak ada waktu, sebenarnya hampir sama. Intinya kalau nggak ada waktu, kita tinggal kasih persamaan aja. Misalnya kalau teman-teman karyawan, Bu, saya pun karyawan Bu. Saya pun kalau berbicara waktu saya cuma sedikit. Saya kerja misalkan dari pagi sampai sore jam 4, tapi inilah waktu luang saya. Benar nggak? Ya nyampe malam kan. Tinggal bagaimana tergantung diri kita, mau nggak kita melihat bisnis ini sebagai prioritas. Kalau kita melihatnya sebagai prioritas, pasti kita ngeluangin waktu, benar nggak? Betul. Pada saat jam kerja pun ada, maksudnya ada istirahatnya kan, nggak perlu bulan 24 jam kerja kan nggak? Pasti ada waktu luang. Tinggal bagaimana kita memandang ataupun melihat bisnis ini sebagai solusi buat perubahan hidup kita. Jadi intinya kalau misalkan yang sambil kerja ya harus siap capek, karena ada kerja, ada bisnis juga. Tapi hasilnya luar biasa. Dari kerjaan gaji dapat sama dari bisnis pun bonus juga dapat dapat. kerja seperti itu. Intinya nggak ada yang namanya nggak ada, tergantung yang namanya prioritas. Karena banyak rata-rata teman-teman di sini kan yang sambil kerja ya, ada karyawan, mungkin ada usaha juga, buka toko, buka kotak, apalah macam-macam. Tapi kan nggak waktu kita nggak habis untuk situ. Nah yang jadi pertanyaan, waktu kita beres kerja ataupun beres kita usaha di luaran sana, waktu itu kita gunain buat apa? Buat nongkrong-nongkrong nggak jelas ataupun buat main-main nggak jelas, ya lebih baik digunain buat bisnis, buat masa depan. Kayak gitu aja Kang Rijal. Betul. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Tinggal bagaimana sudut pandang kita, kemudian mindset kita juga gitu Kang. Jadi bisnis ini simpel, nggak usah dibikin ribet. Ya, luar biasa ya. Siap. Terima kasih Kang Gunawan, ilmunya luar biasa, pengalaman baru juga buat saya, dan insya Allah bermanfaat juga buat banyak orang. Saya doakan Kang Gunawan juga segera cair prestasi big ambasadornya juga, amin ya Allah ya amin. Mungkin teman-teman video kali ini segitu dulu, insya Allah next akan ada video-video edukasi yang lainnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya ketika saya upload video baru langsung masuk notifikasinya ke teman-teman. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.